Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan majelis pagi. Selawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang insyaallah istiqomah hingga akhir zaman, dan semoga kita semua tergolong kepada umatnya yang mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan majelis pagi hari ini, Ustazah akan menyampaikan majelis pagi tentang tema tidak menunda pekerjaan. Waktu tak boleh dibuang percuma. Saking berharganya, Allah Subhanahu wa taala pun bersumpah dalam Al-Qur'an. Wal 'asr, demi masa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mewanti-wanti umatnya untuk senantiasa menghargai waktu dan jangan menunda-nunda sebuah pekerjaan. Karena manusia dibatasi oleh ajal yang bisa datang kapanpun dan dimanapun, tanpa bisa ditawar lagi. Bersegera dan tidak menunda adalah cerminan pribadi seorang muslim. Tepatnya, cerminan dari orang yang sadar akan hakikat waktu. Waktu itu cepat sekali berlalunya. Sekali berlalu, ia tidak akan pernah kembali dan tak akan pernah tergantikan. Karena itu, waktu menjadi harta termahal yang dimiliki oleh manusia, sehingga menggunakannya dengan cara yang tepat menjadi sebuah kewajiban. Rasulullah SAW juga bersabda berkaitan dengan pentingnya menyegerakan suatu urusan. Sabdanya, bersegeralah melakukan perbuatan baik, karena akan terjadi fitnah laksana sepotong malam yang gelap. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, beliau juga menerangkan, jadilah engkau di dunia laksana orang asing atau orang yang menyeberangi jalan. Ibnu Umar berkata, bila engkau berada di sore hari, maka jangan menunggu datangnya pagi. Dan bila engkau di pagi hari, maka janganlah menunggu datangnya sore. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum sakitmu, dan waktu hidupmu sebelum matimu. Ada 3 alasan mengapa Allah dan Rasul mewajibkan manusia untuk tidak menunda sebuah pekerjaan. Yang pertama, tidak ada jaminan kita bisa hidup hingga esok hari, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang diusahakannya esok. Siapa yang dapat menjamin kita bisa hidup hingga besok, lusa, bulan depan, atau tahun depan? Padahal kematian begitu dekat dengan tiap manusia. Seorang penyair berkata, selesaikan pekerjaanmu hari ini, jangan menunggu besok. Siapa yang akan menanggung perkaramu di esok hari? Kedua, dalam setiap waktu ada hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Tak ada waktu yang kosong dari aktivitas. Pengabaian terhadap hak dan kewajiban tersebut akan membawa kemudaratan berlipat-lipat bagi yang melakukannya. Seorang ahli hikmah berkata, bahwa kewajiban pada tiap-tiap waktu memungkinkan untuk diganti. Namun, hak-hak dari tiap waktu tersebut tak mungkin diganti. Ibnu Atha mengungkapkan, sesungguhnya pada setiap waktu yang datang, maka bagi Allah dirimu kewajiban yang baru. Bagaimana kamu akan mengerjakan kewajiban yang lain? Padahal ada hak Allah di dalamnya yang belum kamu laksanakan. Adapun alasan yang ketiga mengapa Allah dan Rasul mewajibkan manusia untuk tak menunda sebuah pekerjaan, yaitu baik bersegera ataupun menunda yang terus dilakukan akan menjadikan jiwa kita terbiasa melakukannya. Tak akan pernah menjadi penunda kelas berat, kecuali diawali dengan menunda kecil-kecilan. Dalam intensitas yang tinggi, kebiasaan menunda akan menjadi tabiat yang sulit ditinggalkan.
Karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya melalaikan waktu sedikit pun, termasuk menunda pekerjaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Mutaffifin ayat 14. Sesungguhnya orang mukmin itu apabila berbuat dosa akan ada di dalam hatinya bintik hitam. Seandainya ia bertobat, maka akan hilang bintik hitamnya. Dan apabila ia menambah, niscaya akan bertambah bintik hitam tersebut, sehingga akan menutupi hatinya. Ada hikmah menarik dari Imam Ali radhiyallahu anhu. Ia melukiskan bahwa saat itu hanya ada 3, yaitu yang berlalu dan tak dapat diharapkan lagi. Maka jadikanlah ia sebagai pelajaran yang kini pasti adanya. Jadikanlah ia peluang dan yang akan datang. Tapi ingatlah, boleh jadi ia akan menjadi milik orang lain. Pegang yang pasti, jangan diperdaya oleh esok. Dan jangan pula menghadirkan keresahan esok ke hari ini. Karena yang demikian itu hanya akan menambah beban diri. Tahukah anak-anak bagaimana waktu mencuri usia manusia? Demikian seorang bijak bertanya dengan nada retoris. Ia menjawab, waktu mencurinya melalui hari esok yang melalaikan tentang hari ini. Nah, bagaimana cara kita semua agar kita dapat mengatasi sikap suka menunda? Yang pertama, anak-anak yakini dalam diri anak-anak bahwa menunda pekerjaan itu bukanlah cara untuk menyelesaikan masalah. Justru sebaliknya, malah menambah beban menjadi bertumbuk-tumbuk. Yang kedua, yakini pada diri kalian bahwa menunda suatu pekerjaan tanpa ada alasan adalah bisikan yang datangnya dari setan. Setiap ada orang yang ingin bertobat dari suatu maksiat, maka setan akan membisikkan ke dalam dirinya. Taubatnya besok saja, jangan sekarang. Besok Anda masih hidup. Atau setan akan membisikkan, Anda masih muda. Taubatnya nanti saja kalau sudah tua. Begitu juga ketika anak-anak ingin belajar. Misalnya kalian ingin belajar untuk ulangan besok. Kadangkala dalam hati kita terbersit untuk menunda. Oh, masih ada waktu besok. Akan tetapi kita tidak tahu apakah waktu esok itu masih bisa kita manfaatkan. Adapun cara yang ketiga adalah melawan rasa malas tersebut sekuat tenaga dengan cara mengerjakan pekerjaan tersebut. Insya Allah, anak-anak akan mendapatkan kebahagiaan yang tiada tara karena mampu melawan bisikan setan. Dan akan anak-anak rasakan bahwa ternyata rajin itu nikmat dan malas serta kebiasaan menunda pekerjaan itu membuat hati menjadi sempit. Demikianlah majelis pagi Ustazah hari ini. Semoga kita semua terhindar dari sikap menunda pekerjaan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari diri Ustazah sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.